Adik pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Abang lirik-lirik, melirik pada siapa? Kalau pada adik, melayanlah jawabnya. Abang geni mata buaya. Abang baik sikit, nanti ku pulas telinga. Hai cik adik, Ya cik abang, manis cerita, biasa saja. siapa nama, Itu rahasia, tinggal di mana, rumah bunda. bolehkah kami Boleh apanya abang? jalan bersama? Oh itu bahaya. Jangan bimbang kami hujan ternata. Hai cik adik sayang, jalan merenggang-lenggang, tak ubah seperti air putih gunung ledang. Hai cik abang sayang, jangan cuba menggoda. Muka cik abang semua tak boleh dipercaya. Hai cik abang, Cik adik sayang, adik bertanya, tanya abang, kenapa abang kenapa sayang? suka buang masa? Memang hobi kita, Nampak bergaya, itu esok saja, apa pun tak ada. tapi debu ada. Memang abang semua tak berguna. Allah bibarakatillahi ta'ala azza wa jalla. Ayyuhal hadirun wal hadiran rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته
فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedekatan, ya, kasih sayang itu semakin pudar. Harusnya semakin tambah usianya, harus semakin dekat, harus semakin cinta, harus semakin sayang. Nah, apalagi ya, kita sudah diawali dengan proses yang luar biasa. Nah, Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini bagian dari program dari BPI mengadakan acara daurah samara, mulai dari yang masih lajang itu ada daurah pranikah, kemudian daurah samara untuk usia pernikahan 5 tahun ke bawah, dan insya Allah juga akan ada yang 5 tahun sampai berapa tahun ya, yang baby milioner ya, insya Allah, mudah-mudahan. Apa artinya? Kita ingin semua kita, keluarga kita adalah orang-orang yang senantiasa menjalin kasih sayang, ya. Jangan ada masalah, apalagi para istri yang bekerja di Nurul Ilmi pulangnya sore, ya. Tentu harus ada keikhlasan, ada kesepakatan dengan suami, ya. Kemudian yang suami bekerja di Nurul Ilmi, istri mungkin di tempat lain, yang di hari Ahad juga ada kegiatan pelatihan, tentu harus ada keikhlasan dari pasangannya, istrinya. Semua itu tentu dalam rangka memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan di awal dulu, ya, ketika ta'aruf itu, tapi kita lupa, ya, siapa pasangan kita, ya. Makanya harus saling menerima, saling membuka diri, berkomunikasi, sehingga tidak ada hal-hal, ya, mungkin di awal itu adalah hal kecil, ketika kita pendam, kita simpan, akhirnya akan menjadi hal yang besar. Dan tidak ada hal yang besar ketika kita komunikasikan terus menerus, sehingga pasangan kita memahami, dan insya Allah itu akan menjadi hal yang kecil dan tidak jadi permasalahan bagi kita. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan pada kita semuanya, terutama pada antum semua, ya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya di dunia, kita juga berharap nanti kita juga dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara daurah samara keluarga besar Yayasan Nurul Ilmi Jambi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dudukkan hati-hati kita. Semoga acara daurah samara menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum itu kita bersama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فمسك اللهم رابطتها وأدم ودنها وديا سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وبدها نشادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bukan persis mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah berlari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis hasil kasih cintamu. Bukan persis mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta
cinta ya Aisyah Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Untuk lagu kedua, lagunya Maher Zain. Sepanjang hidup. Bukan, lagunya Wali ya? Oh, bukan, lagunya Maher Zain. Lagunya Maher Zain. Judulnya apa, Ustaz Nurdin? Sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Jadi kita menikah itu ibadahnya sepanjang hidup. Masya Allah. Kami sudah menikah 5 tahun. Alhamdulillah. Dengar. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng aja. Ya Surama. Salukman penyanyi. Aku bersyukur kau di sini kasih, dan kamu pulang ini kepadamu ingin ku sampaikan. Cahaya hatiku, ku palingkan diri dari cinta. Kini bahagia membasuh segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya pada diriku. Yakini hatiku kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih semua jiwaku berdoa kau dan aku bisa. Temukan kekuatanku di sisimu, kau harus sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu. Yakini hatiku bersamamu, ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, Dengarkanlah hidup cintaku yang abadi. Oke, boleh tepuk tangan. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Terima kasih. Cukup sekian. Syukran. Enggak, beda. Oh, nanti di rumah ya Bu ya. Selesaikan di rumah. Selesaikan di rumah. Enggak tahu. Pertanyaan pertama, berapa
usia suami, tahun dan bulannya. Usia itu ya boleh, kodenya huruf W misal. HP istri, nggak usah dibahas, udah tulis aja atau tuliskan kode HP istri. Kalau istri Ustaz Ali paling jago. Pertanyaan berikutnya, silakan kembali ke posisi semula. seperti tadi posisi. Kalau tidak lengkap, sama ya. Merdeka lah duduk. Banyak 10 masih baik. Kita lanjut. Ya, silakan Bu Cici. Istri. Nggak usah dikomen. Tua istri. Mertua laki-laki. Tidak ada diskusi. B, yang itu ini lebih nggak boleh diskusi. Kamu duduk. Mertua laki-laki. Tidak panjang kalimat, saya mau baca pantun. Nanti dijawabnya apa? Belum ya. Beli kopi di tengah kota, tambah gula biar manis. Rumah tangga penuh cinta, saling jaga, hati pun senang. Ya. Lagi. Mau lagi nggak? Harus lagi ya. Saya sudah banyak pantun yang saya siapkan ya. Main ponsel, jangan terlena. Lihat sekitar, jangan cuek. Rumah tangga bahagia senantiasa. Kalau pasangan diajak cekrek. Siapa yang pasangan dikit-dikit cekrek gitu ya? Atau yang satunya suka cekrek, satunya nggak suka. Oke, satu lagi ya. Siang kerja, malam rebahan. Weekend jalan ke pantai indah. Harmonis bukan soal gengsi, tapi saling dukung tiap masalah. Keren nggak? Oke, mungkin itu dulu ya di awal ya. Tema hari ini tentang berdamai dengan kelebihan dan kekurangan pasangan. Jadi kita sudah membuat skenario yang paling depan ini adalah usia pernikahan yang paling muda, dan yang paling belakang itu usianya 7 tahun usia pernikahan. Tua juga ya. Saya Ustadz nggak nanya saya ya. Saya baru 15 bulan. Masya Allah. Anaknya udah 3. Agak musuhan nih. Emang pemalu Bu Dea suami anaknya. Oke, laptopnya udah ready ya? Sudah ya? Oke, Ustadz, jadi dari tema kita ini ada dua hal yang ditekankan ya. Pertama itu menerima, yang kedua itu bertahan. Hari ini istilah yang lagi booming itu namanya resiliensi, bertahan gitu ya. Jadi yang bisa bertahan sampai hari ini, barakallah. Tepuk tangan tuh semuanya. Nah, mungkin perkenalan yang bisa saya sampaikan cukup di situ, Ustadz. Baik, siap. Waktu Ustadz sampai jam 10:30. Oke. Ya, kami silakan. Oke. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ketemu lagi bersama kita. Ya, kita adalah Wasit Tanjung dan juga Indah Etika. Iya. Sesuai namanya ya, Indah Etika. Elok perangai ya. Baik, izin berdiri Bu ya. Ini ada materi belum keluar ini. Oke. Bukakan Pak Ustaz. Nah, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Irwandi nampak sendirian tadi ya. Ternyata istrinya terhalang sama dinding, nanti dipindahin. Ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih kepada tim BPI yang sudah mengamanahkan kepada kita untuk memberikan materi yang sebenarnya tidak terprediksi ya, unpredictable ya kan. Wah, gaya macam manis ya. Nah,
Jadi kita di sini mungkin diamanahkan bukan kami mungkin pasangan yang mungkin paling soleh kan, paling lebih bagus daripada rekan-rekan sekalian, para hadirin sekalian. Mungkin karena kami sering muncul di IG aja mungkin ya. Jadi ini orang nih kayaknya nampaknya bahagia aja nampaknya kan. Makanya hari ini kita akan spill ya dikit-dikit ya tentang apa-apa yang telah kita alami ya dalam rumah tangga. Oke, baik, slide pertama, silakan Ustaz. Ya. Klik Ustaz. Oh, video tadi. Suaranya belum terhubung. Oke, nah, jadi hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu terkait pernikahan. Bahwasanya ketika kita telah menikah, pasti kita itu akan menghadapi hal-hal yang enggak seperti biasanya. Waktu dulu kami, saya kebetulan dengan Indah ini tidak kenal sama sekali. Kami tidak kenal, waktu kuliah kami tidak kenal. Kemudian baru pertama kali kenal itu ketika kami di Nur Ilmi. Nah, tapi ketika ditanya-tanya, Indah tuh lebih lama kenal sama saya gitu kan. Nah, mencurigakan sekali kan. Ya, karena emang dulu di BEM di kampus saya kebetulan waktu itu kan aktif di BEM gitu kan. Pernah jadi presiden kan. Nah, ngalahin Gibran kan. Nah, beda daerah kekuasaan aja kan. Nah, jadi Indah ini udah kenal sama saya, tapi saya nggak kenal sama dia ya. Ternyata pas dapat CV dia kan, FSI. Oh, FSI kan. Nah, waktu itu pas masa-masa ta'aruf tuh pura-pura nanya kan, dulu FSI ya. Oh, gitu kan. Padahal tuh lagi membongkar-bongkar kan. Ini mana orang ini kan? Oh, ternyata iya. Akhirnya mungkin ekspektasinya adalah Wasri ini kan orangnya aktif, bagaimana? Berarti pasangannya ini cocoknya yang aktif juga. Oh, ternyata tidak, ternyata endingnya. Ketika ditanya-tanya, gimana nih kriteria pasangannya? Cari yang agak kalem, tenang gitu kan? Oh, seperti itu. Nah, Indah ini nampaknya kalem kan? Nampaknya. Ternyata setelah serumah mantap juga nih kan? Ternyata dia tidak sekalem itu ya. Ternyata dia berani bicara kan, dia lebih lebih berani show up kan. Nah, jadi justru ketika kami bertemu, justru saya yang menjadi rendah kan. Dia lebih hot dari kalau suhu kan panas sama dingin gitu kan. Ternyata dia tuh suhu panas, saya tuh suhu dingin ya. Oh. Nah, makanya harus ada namanya titik keseimbangan. Nah, nanti kita akan kupas tentang hal itu. Oke. Sangat. Sekolah si Soleh belum mengarah sama memang tidak lebih luar. Mungkin bapak-bapak di sini merasakan juga ya. Pokoknya istri itu pengen ngomong aja gitu. Iya gini. Yo, salah. Oke, kita kuis. Siapa nama tokoh dari cerita Umi tadi? A. Abdul. B. Avicenna. C. Soleh. D. Maman. Ya, salah jawab Mas Nanti. Kita akan dikurung di luar ya. D pun masih salah ya kan. Jawabannya sebenarnya adalah C. Oke, itu adalah fenomena. Boleh mau tepuk tangan silakan ya. Terutama yang bapak-bapak ya, yang menjadi korban narasumber ya, pokoknya menjadi jadi moderator lah, jadi host di rumahnya masing-masing gitu kan. Nah, berikutnya kita lihat lagi, next.
tadi saya mengibaratkan sebuah suhu tadi, ada yang sangat dingin, ada yang sangat panas, dan nanti bisa saja berubah. Nah, dalam rumah tangga itu dia akan stabil jika seandainya kita itu yang laki-lakinya mungkin memiliki ego yang sangat tinggi, dia akan ditekan, direndahkan. Yang perempuan mungkin kalau dia terlalu lembut, dia nanti akan juga tidak baik juga. Nah, maka dia harus berusaha mencapai yang namanya titik keseimbangan. Nah, next slide. Dalam Al-Quran, Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya, wahai Tuhan kami, ini doanya Nabi Ibrahim ya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penyenang hati, dan jadilah kami imam bagi orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Nah, jadi dalam pernikahan, ya kan, sebenarnya pasangan kita itu adalah yang akan menyenangkan hati kita. Menyenangkan hati ini adalah baik itu kita sedang ketimpa masalah, dia akan menyenangkan, atau ketika kita nggak ngapa-ngapain, dia juga menyenangkan hati. Misalnya tersenyum, ya kan? Ketika kita pulang ke rumah dengan banyak sekali permasalahan, nah ketika istri senyum. Jadi kalau indah ini kan, kalau mau keluar mobil kan senyum, kemudian kalau masuk senyum juga. Nah itu tuh insya Allah permasalahan itu di pikiran itu hilang, tapi kenyataannya masih ada emang gitu. Permasalahannya di pikiran, minimalnya di pikiran kan. Kalau kata Ustaz Sonia bikin kemarin, lapang dada ya. Nah, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, maka begitu juga dengan si suami. Kalau si istri ini ya tidak melihat senyuman suami seperti itu, maka dia tidak akan jadi penyenang hati juga. Jadi sebenarnya tugas penyenangan hati itu apakah istri atau suami? Nggak ada yang benar jawabannya. Dua-duanya yang benar. Si suami berusaha untuk menyenangkan hati istri, si istri berusaha untuk menyenangkan hati suami. Itulah tugas sebenarnya. Mengenai tujuannya mau kemana, yang penting senang-senang aja dulu, bahagia dulu di rumah tangga kita. Nah, maka tugas kita adalah sebagai seorang suami atau istri, gimana caranya? Silahkanlah kalau katanya yang kreatif, yang katanya inovatif, maka berkreatiflah untuk menyenangkan hati istrinya, si suami. Ketika mengucapkan ulang tahun, wah, kami punya kebiasaan dulu ya, sekarang nggak lagi, karena kami menganggap ini semakin apa ya, kehabisan ide nantinya kan. Jadi ketika hari ulang tahun kami ulang tahun, nah nanti Indah ngucapin dengan cara yang lain. Kalau saya tuh berusaha untuk kreatif. Dulu pernah naik gunung 7 kan, wah naik gunung 7 nih kan, wah bentar lagi dia ulang tahun nih. Saya ucapin nih dari atas gunung 7 itu kan, wah nanti saya kirim ketika dia ulang tahun. Wah, gitu kan. Kok udah disiapin? Oh iyalah ya kan. Nah, berusaha untuk menyenangkan hati. Nah, begitu juga dengan istri. Tiba-tiba, wah ngasih makanan kan, wah, itu kan beda suaranya kan. Nah, bahagia juga seperti itu. Dan ada satu pernah juga, kan ini kan berusaha menyenangkan hati ya. Kalau si istri itu dia akan senang kalau seandainya kita itu, contoh gini. Biasanya istri yang ngerjain, misalnya cuci piring, itu biasa. Nah, si suami itu cuci piring tanpa sepengetahuan dia, tiba-tiba udah bersih. Wah itu dia tuh gitu kan. Ya seperti itu. Karena si laki-laki itu dia menggunakan pikiran. Kalau yang perempuan ini kan dia menggunakan perasaan. Wah, jadi dia tuh merasa senang sekali. Nah, jadi kalau di rumah kami itu yang kadang nyuci piring nggak cuma Indah, tapi saya nyuci piring, bersih rumah, gitu kan. Kemudian juga ngasuh anak, nyeboin anak, itu kami lakukan. Nah, jadi intinya gimana kita tuh menyenangkan, sekreatif mungkin. Cara menyenangkannya kan kalau biasa baik, I love you, itu udah biasa, harus kreatif, ya kan? Nah, makanya cara kreatifnya ya, karena kita tidak berani kreatif di luar, kreatiflah di dalam rumah. Suatu hari pernah dia ulang tahun. Jadi pas malam itu saya diamin. Mungkin prediksi dia, mungkin tengah malam nanti nih diucapin. Enggak juga. Nah, akhirnya apa? Nah, ini jam 3 pagi kan saya bangun. Habis itu saya ngidupin lampu lah dalam ruangan yang gelap gitu kan. Nah, dah. Habis itu pura-pura tidur lagi.
Nah, akhirnya jam 4 lampu tuh bukan lampu gini, lilin atau kayak lampu cahaya gitu kan. Nah, jadi pas dia bangun jam 4, pas bangun lihat kok ada cahaya situ HP itu gede sayang, weh kan. Padahal cuma kertas doang, tapi itu gimana gitu kan, weh mengagetkan. Nah, itu istri suka tuh dengan hal-hal yang mengagetkan. Nah ya, kalau itu istri dia mainnya tuh kayak perasaan, senang, bahagia, kaget. Kalau suami lain, logika mainannya. Biar umebe yang bayar makan. Nah gitu kan, weh itu senang. Nah nanti akan dibahas sama istri tentang bahasa cinta ya, nanti kita bahas. Oke, next berikutnya. Oke, dalam pelajaran fisika ada namanya kesetimbangan termal ya. Wah, ini foto-foto kami kan. Wah, menikah dulu di tanggal, waduh, kalau salah sebut bahaya nih. Oke, skip ya, gitu. Nah, kami nikahnya 26 November tahun 2017. Betul kan? Ya, alhamdulillah. Tuh jangan salah ya, pokoknya ingat, yang harus diingat tuh kode nomor HP kita ya kan? Nah, sama tanggal nikah. Itu wajib tuh. Termasuk ulang tahun anak. Nah, itu biasa tuh tiba-tiba istri main What's Up Millionaire apa dia kan? Tanggal berapa Adam lahir? Aduh. Berapa ya? 25 Januari. Tuh lah gitu langsung ya, jadi diingat. Nah, jadi tadi saya sempat menyebutkan sangat tinggi sekali, sangat dingin sekali. Nah, maka sebenarnya kalau pernikahan itu bukan di sini posisinya, sehingga si suami mungkin yang dia suhunya panas, gimana istri itu harus panas? Enggak. Atau yang dingin dia harus dingin juga, enggak. Dia harus kesetimbangan termal. Dia harus berada di sini. Nah, begitu juga kita mungkin bukan mungkin sih, pasti dalam rumah tangga itu pasti ada namanya salah paham atau trouble gitu dalam rumah tangga itu. Nah, pertanyaannya, gimana cara memecahkan masalah itu biar nanti tidak akan menjadi berkelanjutan lama? Maka harus ada yang mengalah, harus ada yang mengalah. Nah, maka polanya seperti ini. Kadang itu si suami ini nggak peka, ya kan? Tapi kadang si suami itu mikir, istri nggak peka, sama-sama nggak peka. Maka apa yang dilakukan? Biar terjadi yang namanya keseimbangan termal ini, harus ada yang namanya interaksi. Nah, nanti apa namanya tuh? Ketika kita ada terjadi masalah, misalnya bukan hanya masalah ya, sepele aja. Misalnya gini, kita barangkali istri lagi sibuk nih nyuci piring, suami ini main game aja dalam kan, Mobile Legends aja nih. Nanti akan ada gerakan-gerakan yang mencurigakan sekali. Kertang mertung. Oh, lagi nyuci piring. Bukan, itu adalah kode rahasia. Dan itu kita harus memahami hal itu, ya kan? Pokoknya kalau seandainya misalnya gini, kenapa Mi? Daklah, itu jawabannya daklah itu 5 paragraf pembahasannya. Nggak usah kita ngedaklah. Maka yang mesti kita lakukan adalah bagaimana tadi, mungkin yang istri inilah lagi panasnya suhu, si suami ini lagi pusing, nggak tahu yang mana, nggak tahu, dingin-dinginnya, lagi polos-polosnya. Maka kita harus berusaha untuk menghangatkan kembali. Biasanya kalau udah bunyi gelotak-gelotung itu, Nawin, dalam, oh ya, dah pura-pura nemani lo. Nemani selesai kan, habis itu udah duduk. Kenapa tadi? Baru sentuh nih. Jangan gini, Nawin. Udah mau debat aja, bukan? Emang di situ, bukan? Kenapa Mi? Nanti tuh udah. Saya cipit, gitu kan? Nah itu aja. Sebenarnya ending dari peristiwa seperti itu, si istri itu minta, ya udah, tapi minta maaf ya. Ayo. Minta maaf ya. Besok ulangi lagi lah. Ketika besok diulangi lagi, ya, caranya sama seperti tadi. Pokoknya paham kode.
kita lagi main laptop kan, di di ruangan tamu misalnya kan, tiba-tiba lah di pintu ditutup kan, apa lagi nih? Apa lagi? Kita kan nggak paham. Nah, itulah menjadi perbedaan terjadi hal yang permasalahan itu adalah si suami ini terlalu polos, terlalu cold, dingin banget ya. Si suami ini kok tidak paham, tidak paham. Ya kami tidak paham. Kami tidak paham. Harus saja. Nah, akhirnya, itu biasanya terjadi di 5 tahun pertama. Tapi setelah 5 tahun terakhir, itu kita udah jelas saja. Kalau memang ada salah, langsung ngomong baik. Karena si istri tidak berani ngomong, takut kena marah. Sehingga di situ menggunakan kode, Morse, semapur, kan, kotak 1 itu. Nah, karena dia itu takut marah, karena dia tuh berupaya untuk menjaga perasaan si suami agar tak marah karena dia baru nikah, maka dia berusaha untuk menahan emosi itu. Nah, tapi nih, nggak usah nunggu sampai 5 tahun, mulai hari ini aja. Sepakati. Misalnya, kalau seandainya Abi ada salah, kasih tahu. Nggak apa-apa, nggak marah. Kan udah ada komitmen dari awal. Ya, dan dia juga demikian. Ketika ada dia salah, saya kasih tahu. Kalau nanti ada yang salah, Abi akan langsung kasih tahu. Nggak pakai kode lagi. Hilangkan kode-kode itu. Ya, nah maka kita berusaha untuk bagaimana sampai ke posisi tengah ini. Ya, oke, next. Nah, menurut hukum termodinamika 0, sangat fisikaisasi kuliah ya. Jadi ketika kita menikah, sebenarnya ada yang suhunya 30, apakah itu suaminya atau istrinya, 40, ya, itu bercampur. Pertanyaannya, ketika suhu 30 dicampur suhu 40, maka hasilnya nanti air bersuhu 35 langsung ya, fisika ya. Ya, jawabannya betul. Nanti 35 derajat. Nah, begitu juga dengan kita. Kita itu sebenarnya punya suhu cintanya masing-masing, ya kan? Suhu pengertiannya masing-masing. Maka yang namanya ideal itu adalah karena kita ini sekarang bukan jomblo lagi, ya kan? Ini juga bukan jomblo lagi karena udah bersatu, mau tidak mau, suka dan suka, maka yang tinggi tadi harus diturunkan, yang rendah harus dinaikkan. Yang tadi dia apa sih, saya tidak ada salah, kami tidak ada salah, sumpah lah, tengok di CCTV, tidak ada salah. Terpaksa kita, mohon maaf ya Mi, naik suhunya, kan? Kan minta maaf kan adalah harga diri, kan tadi udah bisa harga diri, masa saya minta maaf harga diri? Kalau seperti itu terus, ya udah mentok aja tuh di suhunya 30 atau 40, ya, begitu juga dengan istri. Pokoknya saya tersakiti kan, tersakiti, dimendam, tidak ngasih tahu. Nah, ternyata memang satu-satu hal yang permasalahan dalam rumah tangga itulah komunikasi. Oke ya, jadi begini penjelasannya. Next, tadi jawaban 35 yang ini adalah azas black ya bos. Jadi ketika kita menikah, kita itu ada yang suhunya panas, dia nanti ketika dia bercampur akan ada yang menerima dan ada yang melepaskan. Ada yang melepaskan cintanya, ada yang menerima cintanya. Ya, dan itu harus ada. Enggak ada nerima terus, nerima semua. Kalau nerima semua tuh cinta ya itu internet itu enggak timbang. Ya. Nah, maka ada yang namanya kesetimbangan. Inilah dia nanti suhunya. Oh, berarti kalau seandainya rasa-rasanya suhu keluarga kita itu agak naik dikit, komunikasi. Ya. Nah, biasanya itu kalau kami itu kalau ada masalah besarnya, trouble gitu kan, masalah besar, ya pertama tadi kita ngomong seperti itu. Nah, dan ingat lagi nih, ketika suami emosi, jangan sampai nampak anak dan nggak boleh ngasih tahu ke mertua atau orang tua kita. Jadi, menurut persepsi mertua kami, ya, dan juga mertuanya Indah atau orang tua saya, kami itu selama ini tidak pernah bermasalah sama sekali.
Bukan tidak pernah masalah, tapi kami menyembunyikan masalah itu. Nggak ada kami sampaikan. Ini, misalnya kan istri misalnya kan lagi capek, kita kan sama-sama Nuril nih, kerja sampai sore, kan nggak cuci piring biasanya, nggak ada masak, nggak sempat. Kita nggak ngasih tahu, Bu, si Indah ini nggak pernah masak, nggak bisa kasih tahu seperti itu, ya, karena kita juga menyadari hal itu. Jadi intinya kalau ada masalah maka selesaikan berdua. Kalau masuk pihak ketiga selesai. Alah percuma yang berapa? Kau rugi kau tengok berapa duit yang keluarin? Nah, keluar, pecah. Ya, maka kalau ada permasalahan selesaikan berdua. Jangan sampai ada yang tahu. Seperti itu. Lalu kalau sudah selesai masalahnya, bawa jalan-jalan. Mana ya? Seperti itu. Baik, next. Nih saya kebanyakan fisikanya karena saya fisika, dia matematika ya. Nah nanti siap belajar matematika lagi. Oke, ini hal-hal yang sering dipermasalahkan oleh pasangan yang baru menikah. Pertama adalah mengenai pengelolaan keuangan, ya kan? Nah uang nih dibelanjakan untuk apa saja. Kadang si suami ini, saya maunya untuk adik, untuk orang tua sebagai kita udah pikir sendiri. Lalu kita, inilah sisonya, udah usah. Akan lebih baik karena kita ini udah gelas yang 2 udah 1, kita udah 1 teko, maka diskusikan aja sekecil apapun itu. Kita jelasin. Nih gaji. Nah, kami pola-pola gaji itu udah kami coba. Misalnya suami gajian kasih ke istri sudah kami coba. Atau pegang dua-duanya, pokoknya kalau ada standby duitnya. Kami coba juga. Nah, itu mana yang efektif, mana yang efisien? Terserah, yang penting ada komunikasi. Sampaikan. Pokoknya apa? Kalau prinsip kami, kalau dalam keuangan, ketika ada, pokoknya harus ada. Ketika butuh, insya Allah ada. Ada LKMS. Ya kan? Itu kan salah satu solusinya kan. Tapi insya Allah saya tidak menjamin LKMS kan. Minjam di yayasan ya. Masalah pengelolaan keuangan itu memang harus didiskusikan karena ini sangat urgent sekali. Misal si istri saya dia punya adik-adiknya, kemudian juga ada keluarga yang harus dia hidupi. Ternyata tahu kita berarti uang dari rumah tangga kami ini beberapa mengalir ke sana. Nah, dan yang saya ini kami bagi, udah kita yang fokus bayar ini uang ini. Kalau kita belanja luar ini uang ini. Nah itu pembagian jelas, tapi harus dikasih tahu, komunikasikan. Boleh bulanan, boleh tahunan, jangan tahunan ya kayak rapat anggota tahunan aja. Pokoknya bulanan lah, ya bulanan dan sebagainya. Itu tentang keuangan yang sering kali dipermasalahkan. Oke, next berikutnya. Selain keuangan, itu terkait pekerjaan dan waktu bersama. Wah, ya kan? Karena terlalu sibuk, sehingga si istri merasa, ini sibuk aja kerja terus, nggak ada waktu bersama. Nah, si suami lagi pikir aja tuh, masa kita menyia-nyiakan waktu? Kita harus fokus di sekolah, kita di Nurul Ilmi, ya kan? Dan juga seperti itu. Jika kita tidak punya waktu luang, maka luangkanlah waktu. Itu, super sekali kan? Super Mario. Iya, kalau kita nggak punya waktu luang sama sekali nih, maka luangkan waktu. Kalau kami itu dalam seminggu tuh minimal ada di kafe sekali makan. Nah, disitulah nanti kita konten. Ya minum, nanti diskusi di situ nanti terbuka. Beda kondisinya kalau kita mungkin di rumah sama di kafe itu beda, ada feel yang lain, ya kan? Ada aroma kopinya minimal, ya kan? Seperti itu. Tapi itu akan suasana baru. Apalagi kalau nanti sudah punya anak. Kalau udah punya anak, kita harus menciptakan banyak pengalaman yang mesti diingat. Kadang kan saya juga sering isi motivasi kan. Ingatlah wajah orang tua kalian telah memberikan kesan-kesan terbaik untuk kalian. Kalau anaknya nggak punya kesan, kemana ya? Main HP di rumah ya? Nggak pernah jalan-jalan ya? Itu akhirnya hilang juga nih, kan? Nggak ada memori yang diingat. Nah begitu juga dengan istri. Kalau nanti kita meninggal dunia, kan?
ini ada yang ngajak ke kafe, gitu kan. Misalnya ada yang seperti itu, ada yang bawa ke sana, ada yang bawa sini. Nah, maka dia akan berkesan. Ya, jadi ini tetap harus dikomunikasikan juga. Sampaikan. Kalau saya bilang, nih dalam seminggu nih jadwalnya. Nah, ini jadwal saya tuh banyak. Ngisi di sini. Nah, dan si istri nanti saya coba. Nanti kalau giliran istri, saya akan mengizinkan juga. Jadi jangan pula dikekang sama istri ya. Dikekang kaki istri nggak boleh pergi kemana-mana ya kan. Nah, dia kan bisa berkembang. Padahal kita terus berkembang. Oke, next berikutnya. Ya, pembagian tugas rumah tangga. Nah, ini sering juga nih, ya kan? Di di rumah tangga kita, pokoknya tugas istri itu di dapur, cuci piring, kemudian cuci baju, kemudian masak. Pokoknya itu tugas istri lah pokoknya. Nah, enggak juga seperti itu. Oke lah, kalau istri yang memang merasa dia itu pengen, itu kewajiban dia. Tapi bagaimana peran kita sebagai suami? Peran kita sebagai suami adalah sekali-kali nolong. Nah, tadi saya tuh sering tuh menggunakan konsep ketika kan biasanya kalau saya sering ngisi di mahat kan, ngisi kajian, pulang itu biasa tuh udah ngantuk, udah tidur semua tuh anak-anak. Malamnya saya tuh nyuci piring, besok pagi tiba-tiba udah bersih baik, gitu. bersih rumah. Ya, kita kan ada dulu anak kos ya, masih kan anak kos ya. Sama sih anak ketika anak kos bersihin rumah itu dia sendirian, nggak ada nilai sedekahnya. Tapi kalau dia bersihin rumah karena dia udah berumah tangga, itu ada nilai sedekahnya. Mungkin disitulah katanya ketika kita menikah itu amal itu akan dilipat gandakan. Kenapa? Bersih rumah itu jadinya sedekah, jadinya pahala, ya kan? Ketika kita waktu kita masih jomblo dulu, kita mencari uang untuk diri kita sendiri, nggak ada nilai sedekahnya. Tapi kalau kita udah menikah, lalu kita uang itu untuk menghidupi keluarga kita, jadi sedekah. Nah, maka kalau sebenarnya kan kalau menurut dengar tausiah Ustaz itu kan tugas sebenarnya itu adalah yang itu kan suami. Istri hanya ya dia bersedekah. Ya namanya sedekah jangan dipaksa. Kok udah cuci piring? Kemarin cuci piring, gitu terus dipaksa. Pokoknya tugas rumah dapur itu adalah tugas istri, tidak juga. Jadi si suami itu harus turun. Nggak ada yang namanya terlalu hot tadi, nggak ada yang namanya terlalu cold, harus di tengah. Ya. Dan si suami juga harus tahu kodenya. Kayaknya istri ini udah capek lah, makanya dia udah sempat. Kita turun. Kan ada masalah juga, ya. Untuk anak-anak siswa saja kita maksimal banget kan, kenapa tidak untuk orang rumah? Next, hal yang harus dipermasalahkan, hubungan dengan keluarga mertua. Nah, ini juga nih, hubungan dengan keluarga mertua. Jadi kalau kita ya, kalau kami sampaikan, misalnya si istri nggak punya uang, saya punya uang, lebaran nih, atau bukan lebaran lah, mungkin ada masalah atau apa kan? Jadi nanti kami pulang kampung. Maka nanti pas pulang kampung, uang saya yang masih ada ini saya kasih ke istri nanti kasih uang ke mertua, kasih ke orang tua saya. Maka di persepsi orang tua saya, istri saya lah yang memberikan uang untuk adik-adik saya, keponakan saya. Itu cara kami. Kita bangun persepsi, ya. Jadi ketika misalnya ada permasalahan yang lain, misalnya kalau masalah kawan sebenarnya ya, misalnya keponaan minta duit ke kita nggak punya duit. Nah, nanti di belakang layar istri itu kasih duit nih. Oh nih. Atau kalau kita nggak ada di situ, bilang nih dari Abi, dari suami dia nggak bisa datang. Nah gitu. Intinya saling menutupi, jangan sampai keluar mulut. Wih, pelitnya tuh menantu dia tuh, pelitnya tuh. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dan kalau mau pulang kampung misalnya. Nah, kebetulan orang tua saya ini orang tua dari istri ini semuanya di Jambi. Kami tidak pernah pulang ke Sumatera Barat. Jadi pulang kampung tuh Kerinci terus. Tapi tetap disampaikan. Dan ketika ada permasalahan di mertua sana, nggak perlu kita sampaikan di sini.
itu tuh masalahnya itu loh yang disampaikan, nggak perlu seperti itu ya. Jadi memang benar-benar kita intinya kita tuh kayak inilah, kayak bawa motor tetap jalan terus tapi nengok ke belakang juga nih gitu juga menjalani rumah tangga. Oke, berikutnya kita percepat ya. Nah ini mulai lagi. Atau kamu loh yang harus berubah. Tapi ternyata sama-sama. Kalau mau ke surganya sama-sama, artinya berubahnya juga sama-sama ke arah yang lebih baik. Kadang salah satu saja yang banyak melihat tayangan dari ustadz gitu ya, dikirim gitu, merasa bahwa kita paling benar. Nah kalau misalnya kita merasa kayaknya ada kajian ustadz ini yang cocok lah, kita berdoa minta sama Allah, ya Allah sampaikanlah ini video yang Ana lihat ini untuk kebaikan suamiku, untuk kebaikan istriku. Ketika video yang kita anggap tadi pengen nih suami kita lihat gitu ya, pengen istri kita lihat, kalau itu datangnya dari kita, pasangan kita ngerasa dinasehati itu nggak enak ya sama pasangan kalau dalam lagi panas-panasnya. Tapi ketika itu dikirimnya dari Allah langsung, ya Allah sampaikanlah video ini yang aku tonton ini ke suamiku, ke istriku. Ketika itu datangnya dari Allah, tiba-tiba muncul scroll di situ pas suami lagi scroll HP muncul, itu dari Allah langsung, berarti Allah sudah kabulkan doa kita seperti itu. Dan Ana pernah membuktikan ini. Ana pernah lihat konten reels suami harusnya romantis gitu ya. Nah ternyata suami Ana tidak nih, Ana kirim tidak jadi waktu Ana kirim, ya Allah Ana bilang gitu ya, tolong kirim ini ke suami hamba ya Allah supaya beliau lihat. Dan ternyata memang tidak langsung, tapi setelah itu banyak beliau ketemu di scrollan algoritma Instagramnya, menemukan hal yang Ana inginkan tadi, dan terasa perubahannya di sana perlahan-lahan. Bukankah yang kita inginkan berkumpul lagi kelak di surga bersama keluarga kecil kita, bersama suami, bersama istri kita, dan anak-anak yang kita cintai. Next Ustaz. Maka dari itu Ustazah, Bapak, Ibu, yuk sama-sama kita katakan kepada pasangan kita, wahai pengisi hati, ayo sama-sama yuk, wahai pengisi hati. Nah kurang semangat nih, belum terasa pengisi hatinya. Wahai pengisi hati, ditatap dong, pengisi hati nanya ke depan. Wahai pengisi hati, wahai pengisi hati. Ini dicontohin. Udah pada dapat bunga nih. Nah iya, sambil pegang bunga nih. Mungkin Ustaz Basir bisa nyontohin ya. Boleh dicontohin. Kita panas-panasin ya. Iya. Kita panas-panasin. Suami anak tuh sangat pemalu. Lihat aja dari awal duduknya dia sendiri yang jauhan gitu ya. Anak udah deket-deket dan tetap jauh karena malu. Tidak biasa memperlihatkan itu di depan umum gitu. Hari ini kaget kenapa jadi pemateri gitu ya. Semoga bisa ada manfaat yang diambil dari kami. Yuk, ya, tolong musik. Yang romantik ya musiknya ya. Ya yang ngomong bagus. Yang ngomong bapak-bapaknya. Suami ya. Iya suami, karena kan kepala rumah tangganya. Berhadapan nih. Iya. Kayaknya nih ya. Berhadapan. Ikuti Ana ya, ayo berhadapan. Berdiri mungkin Bu Ria biar lebih romantis. Sip, benar. Yuk berdiri. Yuk, Kiaman, silakan berdiri. Ayo, sayang. Silakan berdiri berhadapan ya. Bersama segenap cinta yang tak akan sempurna. Nah, dilihat wajahnya yang masih cantik, yang cantik, yang ganteng. Udah siap ya? Diikuti setelah kami. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Wahai pengisi hati, kutapaki sunnah bersejarah ini bersamamu. Kasih bunganya. Peluk. Peluk. Nah, yang istrinya jawab, wahai pengisi hati. Ayo para istri, wahai pengisi hati. Ketika dia sudah tenang juga jangan didebat gitu ya. Nanti dia bisa marah. Sebenarnya ini bercandaannya Ustadz Salim Afilah, karena kebanyakan yang terjadi adalah seperti itu. Ketika marah, tunggu sampai tenang.
Dan kalau dia sudah tenang, jangan mendebat istri ketika tenang, karena dia bisa marah. Kaget kucingnya nengoknya. Nah, itu saja. Jadi perdebatan itu akan selalu dibisikkan dan dihembuskan oleh setan gitu ya. Ketika udah tenang juga jangan didebat, nanti dia jadi marah gitu ya. Karena sebenarnya bukan perdebatan yang diinginkan dalam sebuah pernikahan, tapi komunikasi. Jadi dibangun komunikasi yang baik dan semuanya harus seimbang. Next, Ustaz. Kamu bikin apa sih? Ini salah satu contoh ekspektasi anak ya dulu sebelum menikah. Dah, coba sekarang kita makannya. Ya ampun. Ya, candlelight dinner. Kamu udah aja deh. Lah, kan suka sayang. Dijadikan Mbak Ratu oleh suaminya, diberi bunga mawar. Happy anniversary ya. Iya, kemudian diucapkan happy anniversary ya. Apakah suami saya tidak pernah melakukannya? Pernah, tapi di awal pernikahan kaget Ustazah. Ternyata beliau ini bukan orang yang Anda lihat itu, wah kalau dia motivator berarti pengetahuan keislamannya banyak. Dia kan udah ikut pengajian dari zaman kuliah, sudah tertarbiyah dari zaman kuliah. Ternyata mungkin karena latar belakangnya berbeda dengan anak, bacaannya berbeda, tontonannya berbeda, pola pendidikan di keluarganya berbeda, ditambah lagi beliau ini anak rantau, sehingga untuk mengucapkan kata-kata yang romantis itu berat banget gitu ya. Sampai anak pernah ngomong, ngapa sih ini susahnya ngomong kayak gitu, berat nih, ada di otak Abi tapi tidak bisa dikeluarin dari mulut, saking beratnya tadi. Karena memang ya begitulah dia pasangan kita gitu ya. Nah mungkin ada hal dari kita juga yang tidak bisa diterima oleh pasangan kita di awal-awal pernikahan. Next Ustadz, kayaknya waktu untuk Ana hanya sedikit nih karena diambil sama beliau lebih banyak ya. Oke, mengapa ekspektasi tidak sesuai dengan realita? Pertama, standar yang terlalu tinggi. Belajar dari kami ke cerita Ana tadi, ternyata ekspektasi Ana bikin standar, saya membuat standar yang terlalu tinggi tentang pernikahan, membuat standar yang kayaknya besok kalau nikah kayak gitu. Nah, ternyata suami Ana juga membuat standar yang terlalu tinggi sama-sama. Mungkin suami kita juga punya standar yang tinggi sebelum menikah. Apalagi di zaman sekarang yang sedang booming itu adalah standarnya sosial media. Nih, terutama yang baru-baru nikah mungkin ya. Kita lihat di sosial media ada pasangan yang terlihat romantis banget ya. Mungkin kami juga terlihat di sosmed itu bahagia-bahagia aja gitu ya. Nah, ternyata kita lihat dia baby so tuh Nah, kemudian kita bilang lagi suka nih misalnya istri habis lihat scroll seorang suami soleh gitu ya di konten itu, diliatin tuh bi, atau dikirim nih ke DM-nya langsung set. Nah, katakan ibu-ibu yang suka ngirim-ngirim kayak gitu, dikirim biar suaminya berubah menjadi itu. Ternyata kita sendiri yang meletakkan standar itu terlalu tinggi tentang pasangan kita di awal. Mungkin kita jadikan rumah tangga orang lain itu sebagai standar. Kita jadikan rumah tangga yang ada di sosial media yang kita lihat hanya 1 menit itu menjadi standar. Rumah tangga yang baik itu seperti si influencer itu loh. Rumah tangga yang baik itu seperti ustaz itu loh. Kalau ustaz insya Allah rumah tangganya baik lah ya. Kita kalau ustaz yang kita sering lihat kajiannya. Nah, sementara suami kita ini masih mulai belajar dari nol. Dan itu sama seperti kita juga belajar dari nol kembali. Next Ustaz. Yang kedua, mengapa ekspektasi tidak sesuai dengan realita? Nah, ini tadi yang disebut-sebut suami Ana, memahami bahasa cinta. Jadi pernah, nih Ana cerita sedikit ya. Memahami bahasa cinta ini baru kami temukan di usia pernikahan itu 5 tahun pernikahan. Mau ke 6 itu baru paham. Ternyata
suami aku itu bahasa cintanya ini, istriku ini bahasa cintanya ini, karena ada sebuah konflik yang terjadi, baru paham bahasa cintanya apa. Suami tadi bilang dia hobi cuci piring, Masya Allah ya kan, kalau di rumah bantuin cuci piring. Tapi bagi saya sendiri, ya itu ya tugasnya suami lah di rumah. Harusnya memang bantu cuci piring, harusnya bukan bantu tapi bersama cuci piring gitu kan, bersama bersih-bersih rumah, bukan menolong, harusnya biasa aja. Jadi di mata saya biasa saja seorang suami cuci piring, sementara karena dia bahasa cinta act of service, ya bahasa gaulnya ya, bahasa Inggrisnya nih, servisnya excellent gitu. Dia memberi servis luar biasa, bantu bersihin rumah, bantu cuci piring, sapu halaman, pokoknya anak bangun rumah bersih, abang udah bersih gitu ya. Tapi ternyata anak menganggap itu biasa aja, senang, pasti senang. Senangnya tapi beda dengan ketika bahasa cinta kita dipenuhi. Sementara saya pribadi bahasa cintanya itu yang love affirmation. Nah, setiap pagi tanya sama suami saya, mau tidur, Umi sayang Abi. Bangun tidur, Umi sayangnya sama Abi. Mau kemana pun pokoknya setiap saat dalam satu hari itu bisa, mungkin tidak bisa dihitung berapa kali Ana mengungkapkan betapa cintanya Ana kepada suami Ana gitu. Aku sayang kamu loh Mas, misalnya Bapak Ibu ya. Aku cuman kamu yang ada di hati aku selama ini gitu ya. Karena bahasa cinta salah satunya ini kata-kata afirmasi positif, kata-kata cinta. Tapi oleh si pasangan ternyata itu biasa aja. Karena apa? Ya bagi dia pengennya tadi act of service, pengennya dilayani, pengennya itu dia pulang, tidak nyuruh, tidak ingin menjadikan itu sebuah kewajiban istri, tapi dia akan lebih senang jika dia pulang rumah bersih, kemudian setiap hari rumah bersih, piring sudah bersih, makanan udah siap, dan apalagi kalau itu masakan kesukaannya. Nah hal-hal yang seperti ini jadi bentroklah saat itu. Yang terjadi, anak merasa abang nih tidak ngertinya sama kami. Tidak ada gitu sih sebenarnya. Kalau malam abang itu tidak ngertinya sama kami nah, sudahlah, sampailah berurai air mata saking keselnya tadi. Tapi dia merasa dia merasa sudah mengungkapkan, jangan-jangan pasangan kita sudah merasa nih, sudah mencurahkan kasih sayangnya dengan banyak, rasa cintanya dengan sepenuh hati. Tapi nggak nyampe ke kita karena kita tidak menangkap itu, karena kita tidak merasa itu bahasa cintanya kita kayak biasa aja sih gitu ya. Nah jadi itulah pentingnya kita paham nih, oh suami aku itu ternyata dia sukanya seperti ini, bahasa cintanya quality time misalnya, berarti harus banyak nih waktu kami berdua. Nah seperti itu ya, ada bahasa-bahasa cinta kita yang sama. Enak kalau sama, kayak kami berdua quality time, makanya kami sering ke kafe karena itu bahasa cinta kami yang sama itu. Tapi yang berbeda itulah yang disatukan. Karena sebenarnya pernikahan yang terbaik itu ketika kita bisa menyatukan perbedaan yang ada. Next Ustaz. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Seperti banyak tadi contohnya ya, komunikasinya itu tidak efektif. Si istri merasa ketika dia bunyi kelentang kentung di dapur, suaminya bakal paham. Nah karena kita komunikasi yang efektif, tidak bilang apa yang kita inginkan, bahwa kita ingin dibantu, jadi suami bilang ngapu sih itu di dapur. Iya kalau suaminya peka. Kalau suaminya tidak peka, itu akan jadi sumber setan untuk meniupkan hembusan-hembusan negatifnya. Ternyata suami Ana yang Ana pikir seperti ini, aduh ya Allah ngapulah Ana dulu sama dia nih. Nah jangan sampai ada hal seperti itu yang kita ucapkan di pikiran kita. Padahal ternyata yang tadi istri ingin suami peka, kemudian istri tuh kadang nggak sadar sendiri. Salah satunya mungkin ada juga nih yang kebalik. Kayaknya ada juga deh yang terbalik ya. Si suaminya yang pengen istrinya peka, tapi istrinya nggak peka-peka gitu ya. Tapi itulah yang harus kita pelajari bersama. Tidak pelajari sendirian atau salah satu saja. Gimana komunikasi yang berefektif? Sampaikan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, sampaikan dengan cara yang baik tentunya. Nah zaman sekarang itu yang sering viral, rumah tangga menjadi terpecah. Kasusnya sekarang lagi viral itu adalah silent treatment. Ya udah banyak yang dengar mungkin ya.
silent treatment. Jadi dengan diam, kadang kita merasa udahlah, maafin baik, maafkan sajalah gitu ya. Diem aja, silent, merasa ada hal yang tidak cocok, diam aja, terima. Merasa ada hal yang tidak pas. Nah, lama-lama yang kita anggap kita diam tadi bisa menyelesaikan masalah, sampai di puncaknya emosi kita nanti atau kesabaran kita rasanya udah mau meledak, itu akan jadi bom waktu yang sangat besar, Bapak Ibu, Ustazah. Dan itu akan keluar semua permasalahan kemarin yang kita bilang kita terima, kita diam. Nah, itu akan bisa jadi bom waktu yang berbahaya sekali untuk keselamatan rumah tangga kita, komunikasi yang tidak efektif. Jadi mari kita hindarkan ya silent treatment ini. Selanjutnya Ustaz, lalu apa yang harus kita lakukan ketika ekspektasi kita tadi ini nggak sesuai nih sama realita yang ada nih tentang pasangan kita? Kita lihat ya. Nah, jawabannya ada semua ternyata di Al-Quran, tapi mungkin Ana pribadi, suami Ana dan kita semua sering lupa gitu ya. Kata Allah di Quran surah Al-Baqarah 216, boleh jadi, ini kita sering dengar kata-kata ini, ayat ini, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ternyata amat baik. Kadang watak pasangan kita yang kita rasa tidak cocok, ternyata itu tujuannya untuk menstabilkan kita. Dan boleh jadi pula ketika kita suka sekali dengan sesuatu, ternyata itu sangat buruk bagi kita. Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Selanjutnya Ustaz. Nah, ini mungkin yang bisa jadi penguat untuk kita semua. Ini biasanya kita temukan di mana ayat ini? Di undangan. Tapi mungkin sering kita skip ya bahasanya. Di undangan ini selalu ada. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Allah sudah bilang bahwa ternyata sudah fitrahnya dari Allah, kita itu harusnya merasa tentram terhadap pasangan kita. Lalu kenapa Ana merasa ada sesuatu yang menyebalkan dari pasangan Ana ini? Nah, mungkin kita lupa kebaikan dia yang lain, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sudah ada nih harusnya, karena sudah dari Allah datangnya. Jadi ketika kita marah tuh, oh iya kata Allah kan, harusnya kita merasa tentram, jangan marah gitu ya, marah dikit tak pula gitu ya, tapi langsung diselesaikan. Nah, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya Ustaz, ini yang ternyata kemarin sudah terjawab semuanya. Kuncinya cuma satu Ustazah, lapang dada, yang kemarin sudah dikupas tuntas sama Ustadz Sony. Dalam rumah tangga pun seperti itu, tidak bisa kita menuntut salah satu. Rasanya ya biasanya tuh kita tuh aku udah paling banyak berubah mengerti pasanganku, tapi kok dia nggak ngerti-ngertiin aku sih gitu ya. Jangan-jangan pasangan kita juga berpikir seperti itu, aku sudah pengertian kok dia nggak berubah juga gitu ya. Kuncinya adalah satu, lapang dada, tidak ada yang lain. Lapang dada itu kita maksudnya adalah menerima yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Nah, bagaimana caranya ketika ekspektasi tadi tidak sesuai realita? Kalau kita lihat pasangan kita ini belum sesuai atau ada saja sesuatu yang tidak sesuai nih rasanya dengan yang aku inginkan seperti itu, maka jangan tunggu. Kalau kita nunggu, dia nunggu, sama-sama nunggu, jadinya jauh, jadinya tidak akan tercipta tadi kebahagiaan yang kita inginkan. Maka diciptakan momentumnya, kita yang mulai. Kalau misalnya istri kita kurang suka bersih-bersih atau suami kita kurang suka bersih-bersih, kita yuk bi mas pa gitu ya, yang kita hari ini jadwal bersih-bersih rumah ya, walaupun banyaknya kita yang bersih-bersih gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya suami kita atau istri kita itu tidak suka misalnya tidak suka jalan-jalan gitu, sukanya di rumah aja, sementara kita tuh sukanya jalan-jalan, diajak kita yang mulai.
jangan tunggu dia, tapi kitalah mulai dari kita. Karena jangan-jangan kalau kita saling menunggu itu akan membuat semakin rapuh nanti hubungan kita, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi dari kita menciptakan momentum itu muncullah kalimat harusnya kita tidak saling menuntut tapi saling menuntun. Yuk gitu. Yuk, ketika saling menuntut ya semuanya ingin menang. Ana inginnya seperti ini. Bi, Umi maunya Abi itu di rumah baik, gak usah banyak ngisi kajian gitu. Misalnya Ana di awal-awal dulu. Tapi ternyata dituntun, ternyata Abi ngisi kajian itu untuk ini. Oh, terus suami Ana bilang, Umi, Abi itu sukanya ketika rumah itu langsung bersih. Kebetulan Ana tuh tidak terlalu bersih orangnya untuk bersih-bersih rumah, tapi itulah Allah ciptakan. Ana bersih tapi secukupnya saja untuk diri sendiri gitu ya. Nah, suami Ana itu sangat suka kebersihan di rumah. Yuk Mi, hari Ahad kita sama-sama. Oh, oke, alhamdulillah gitu ya. Berarti saling menuntun, bukan saling menuntut, karena tidak akan selesai. Ketika kita saling menuntut, habis waktu kita menunggu dia untuk mau dengan tuntutan kita. Next, Ustaz. Nah, ini kata-kata yang sering kami berdua, terutama Ana, ucapkan ketika dalam sebuah permasalahan gitu. Ketika kami mendapati sebuah konflik dan harus diselesaikan, saat kita ada konflik, itu pasti dua-duanya merasa paling benar, ya bukan? Si istri merasa dia paling benar, suami merasa paling benar. Nah, bukankah kita ingin bertemu lagi nih di surga dengan pasangan kita? Katanya mau sesurga sama-sama. Lalu kenapa kita banyak meminta kamu loh yang harus berubah? Baik, minim dan salah cara berkomunikasi. Nah, ingat yang gua kata beda ya. Minim dan salah cara berkomunikasi. Ya. Oke, kalau minim komunikasi tadi jarang ngomong, hanya lewat WA saja. Oke. Nah, kemudian salah cara berkomunikasi, membentak, ngomong teriak-teriak, kan? Atau mungkin ada kata-kata mau memukul, pukulin gak ya? Tamparin gak ya? Nah, itu tuh jangan diucapkan seperti itu. Jadi memang komunikasi, pola komunikasi ini memang harus diperbaiki betul, ya. Apalagi kalau ada anak-anak di depan kita, itu jangan sampai dia mendengar kata-kata itu. Baik, berikutnya next. Nah, pola pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau yang ditingkatkan sama si suami itu barangkali, itu tuh kan anak itu kan urusannya ibunya lah. Nah, ternyata itu salah juga. Ketika nanti misalnya nih, kalau istri ini ngomongnya lemah lembut sama anak. Kalau saya ini biasanya agak sering-sering emosi, sering agak teriak dikit kan. Nah, akhirnya apa? Nanti istri ketika saya bilang, Abi udah usah ngomong seperti itu, tapi jangan di depan dia. Nah, tapi nanti setelah dia ngomong seperti itu, nanti bilang, Bi, Abi minta maaf nih sama anak. Nah, istri tahu dia itu, tapi nanti si suami ini memang, oh kok saya harus minta maaf? Jangan bilang seperti itu, ya. Karena pola pengasuhan anak ini biasanya kalau istri itu dia memang mencari, terus belajar, cari di internet, di TikTok, di YouTube itu kajian-kajian parenting itu dia suka. Makanya materi hari ini sebenarnya yang paling semangatnya dia sebenarnya. Saya agak bingung juga nih, biasa ngisi motivasi ke anak-anak muda, ya kan ini kok orang-orangnya udah nggak jomblo lagi gitu kan. Nah, tapi nanti dia akan sampaikan seperti itu. Jadi intinya lah, pengasuhan anak itu harus bersama, jangan hanya satu yang terlalu berat. Ya, misalnya pergi kemana-mana, yang gendong istri, yang bawa ini istri juga, semuanya istri itu kan. Nah, si cowoknya harus peka dengan kode-kode, bawain. Kalau kita udah telanjur bawain, nanyain, mana Mi, capek Mi? Wah, atau pijit-pijit, seperti itu. Pijit-pijit itu mungkin biasa saja, tapi ketika suami mempijitin istri, itu menyala bangku. Itu apa namanya, beda feelnya, ya. Begitu juga di istri juga. Kalau istri ini, misalnya biasanya paling sering ya,
pulang ke rumah baru selesai dari bengkel mobil. Tahu dewek lah ya punya mobil ya. Bengkel tuh, wah dahsyat, pengeluarannya luar biasa. Keluar banyak duit kan. Akhir bulan pula ya. Nah, si pulangnya, napa Bil? Tidak seperti itu. Udah, tenang gitu. Masih ada ini kan. Tidak masalah, kita nanti bisa gini. Nah, itu tenang. Sama kayak si Nabi Muhammad ketika selesai pulang dari Gua Hiro menghadap ketemu sama Malaikat Jibril menerima wahyu. Kan kalau Sirah itu kan Nabi Muhammad itu ketakutan pulang ke rumah. Apa yang disampaikan Khadijah? Tenanglah suamiku, silakan engkau isya dulu, baru tenangkan dirimu. Beda kasusnya kalau kalian kenapa Bi? Sirahnya jadi beda. Ya kan? Jadi beda. Jadi mengelola si suami berusaha untuk menenangkan istri, si istri juga berusaha untuk menenangkan suami. Ya, seperti itu. Oke, next ya kita cepatin. 7. Nah, kehidupan satu teman. Nah, kadang juga nih, kita kan sadar bahwasanya kita itu menikahi pasangan kita tuh bukan sendirian toh, tapi menikahi apa? Ya, jelas menikahi dia. Lalu teman-temannya itu nggak pula bisa kita, di sini terus ini. Nah, enggak juga. Kita harus tetap juga melihat hal itu. Kita tidak izinkan dia main-main. Bi, boleh tak saya main dengan siapa? Dengan ini, oke boleh. Tapi disampaikan. Ya. Nah, jadi jangan pula kita menghalangi kehidupan sosial si pasangan kita. Ya nggak berkembang dia. Sementara manusia itu makhluk sosial. Ya kan? Termasuk ini, kita menikah itu adalah tidak hanya bertemunya antara suami istri, tapi juga keluarga, paman sebagainya. Ya kan? Jadi kalau ada paman kita dari dusun datang ke Jambi, nah itu kami saling ini bilang, oh itu paman ini hubungan ini. Bersikap seperti apa? Dikomunikasikan. Jangan diam saja. Oke, next. Pola romantisme dan kemesraan. Nah, ini beda juga nih, ya kan? Kita punya bahasa cinta masing-masing. Saya pernah itu. Saya merasa, udah bantu cuci piring kan. Wah, ini berarti dia ini nih menganggap saya ini nih. Ternyata beda caranya. Ternyata setiap perempuan itu beda-beda cara yang dia inginkan itu, tapi yang keluar tuh ini tidak mau itu. Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh istri ya. Pola romantisme dan kemesraan. Dan sebenarnya kalau saya itu nggak berani ya. Kalau kalian lihat di Instagram saya itu jarang sekali, hampir nggak pernah saya mengupload foto kami berdua. Nah, tapi yang istri pernah banyak. Kenapa? Nah itu karena saya lebih apa ya namanya itu? Lebih introvert gitu. Kayak saya udah ya. Udahlah next. Oke, rencana masa depan ya. Mau beli mobil, mau beli motor, orang si istri pengennya ini dulu, pengen ini dulu kan, pengen beli rumahnya seperti ini, banyak ceritanya. Lagi-lagi caranya komunikasikan. Next, terakhir adalah ekspektasi terhadap pasangan. Waktu kami nonton di film Ayah Cinta kemarin, suami itu waktu macam ini. Ini kok beda? Membangunkan kita untuk tahajud, kok beda? Balikan, beda. Ya. Lalu gimana kalau misalnya ekspektasi kita tuh udah terlalu tinggi tapi ternyata nggak kena ya? Nah, nanti next ya. Oke, berikutnya video. Pokoknya aktivitas itu bisa nggak bisa kita ikut deh. Maka seolah-olah dia akan, wah si suami mendampingi kita.
tapi ternyata itu adalah yang dibutuhkan istri juga rupanya, ya kan? Karena kita merasa cuma dampingi aku lah, bisa lah di dewek. Oh ternyata beda rasanya. Ternyata ketika kita ada di situ, ternyata akan timbul rasa cintanya rupanya. Dan itu pula ya, memang agak berat ternyata memahami istri. Ya, banyak bahasa-bahasa yang kita nggak pahami. Oke, next. Ya, jadi teman-teman semua, hidup itu adalah pilihan dan setiap pilihan pasti pada konsekuensinya. Nah, jadi karena kita udah memilih istri kita ini, suami kita ini, siap-siap menerima konsekuensinya. Tidur malam ngorok, gitu kan? Kemudian dia ternyata ileran pas tidur, gitu kan? Ternyata dia ini seperti ini, ya terima saja karena udah memilih, nggak bisa ngulang lagi. Kalau kita merasa, oh mungkin kalau seandainya nambah yang baru, ya kan? Ini beda deh, enggak juga, ulang lagi dari awal. Ini kita ini udah naik bukit nih, di atas gunung nih, mau neperes, kita udah di tengah-tengah nih. Jadi jalanin aja. Kalau lagi naik gunung, udah di tengah, mau turun capek, naik capek, mending naik nian, ketemu dengan nanti puncak kebahagiaan. Ya, baik mungkin itu saja dari saya. Nanti akan dijaga sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Ustazah, Bapak Ibu, itulah suami saya yang ternyata dia menggibahi saya di depan sini. Nah, beliau ini terlihatnya tadi berapi-api, membara ya Bapak Ibu, Ustazah. Aslinya di rumah kosakatanya udah habis di panggung ini. Ketika dia ngisi training motivasi di sana sini, sampai di rumah hanya baca buku. Nah, baca buku, buka laptop, edit video Nuril gitu ya. Nah, itu udah habis kosakatanya di rumah. Ketika Ana di rumah sebagai seorang istri yang pengennya ngomong segitu banyak yang ingin diomongin, ternyata ekspektasi Ana pulang bakal bercerita banyak itu tidak sesuai dengan realita yang saya temukan di rumah. Kok kayak di video tadi, aku cerita dia, oh ya, nah tapi kita tuh pengennya dijawab, oh gitu ya Mi, nah, terus Mi, terus ya, terus, oh yolah harusnya udah usah macam itu. Nah kita inginnya ditanggapi, bukan cuma di atau cuma alisnya gerak dikit. Nah tapi kita inginnya didengarkan, ditanggapi. Nah Ustazah Bapak Ibu, itulah sebenarnya rumah tangga yang diekspektasi kita sebelum menikah. Mungkin tontonan kita, bacaan kita itu wow, pernikahan itu Masya Allah gitu ya. Si suami datang, happy anniversary sayang, atau mungkin setiap hari dipanggil ayang, ayang, sayang. Ternyata ketika sudah menikah, kok dia manggilnya jarang manggil sayang. Mungkin tidak terbiasa di latar belakang kehidupan dia sebelum menikah dengan kita. Atau si suami mungkin berpikir bahwa nanti kalau aku udah nikah berarti nggak perlu nyetrika baju sendiri lagi, berarti masak udah disiapin. Ternyata ketika setelah menikah, nah istriku kerja, atau mungkin istri aku udah capek kerja di rumah, ternyata masakannya belum siap, atau mungkin bahasa istri kita tidak selembut bacaan-bacaan yang kita baca, atau tidak selembut di video-video yang kita lihat. Maka dari itu mungkin Ana akan kupas kenapa sih ekspektasi kita sebelum menikah itu tidak sesuai dengan realita. Nah mungkin di sini Ana mau survei kecil-kecilan dulu ya tentang ekspektasi dan realita ini. Bapak Ibu Ustazah bisa mungkin buka di HP-nya menti.com, boleh dikeluarkan handphonenya atau gadgetnya masing-masing. Diketik dulu menti.com, kemudian nanti masukkan kodenya yang tertera di slide. Oke, sudah masuk kira-kira? Dibuka menti.com dan dimasukkan kodenya 13933241. Insya Allah di belakang terlihat semua ya. Nah, tafadhol diisi dulu nih mentinya. Mentimeternya diisi dulu tentang ekspektasi versus realita yang terjadi. Dua-duanya ya, jangan sampai pasangan kita tahu nih isinya apa.
Nah kalau bisa jangan ngintip ya ke pasangan di sebelahnya, apa sih isinya, ekspektasi tentang aku yang tidak terpenuhi itu apa sih. Nah gitu, kalau bisa jangan ditahu, oke kalau tahu oh rupanya itu, nah enggak, jangan, kalau bisa diem-diem gitu ya, jangan coba ngintip juga ke sebelah. Kita lihat ya hasilnya, sudah ada yang masuk belum ya? Kodenya tadi, Ustadz mungkin slide yang di awal tadi. Tuh, suami saya langsung jadi operator juga di situ, merangkap tugasnya. 1393 3241. Langsung diisi kalau sudah masuk di situ. Itu kodenya juga ada di atas. 1393 3241. Ekspektasi versus realitas setelah menikah. Ya biasa aja, life must go on. Nah, life must go on nih kayaknya ada sesuatu nih. Semua sesuai, alhamdulillah. Nothing, nih kayaknya dilihatin sama pasangannya nih. Ekspektasinya ambisius, visioner, bangunin tahajud, masya Allah. Realitanya legowo, slow. Perlu diingatkan juga ternyata. Kemudian ada lagi, bisa selalu belajar agama dan ngaji bareng, salah berjamaah kalau di rumah bercerita bareng, itu ekspektasinya ya. Ada yang sesuai ekspektasi, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kalau ternyata sudah sesuai ekspektasi dengan realitanya. Nggak tahu karena belum ngalamin ini siapa yang bisa ya. Kemudian ekspektasi sebelum menikah, istri bicaranya lembut, tapi setelah menikah ya gitulah. Itu kayaknya ekspektasi suami anak ya. Bicaranya lembut, ternyata istrinya banyak bicara. Bahagia bersama pasangan, realitanya ditulis juga ustazah. Sesuai nggak gitu? Ada yang sesuai, ada yang enggak. Nggak tahu, subhanallah. Tidak pernah terpikirkan akan tinggal berdua saja dengan suami di rumah sendiri. Karena sebelum menikah tidak pernah terpikir punya rumah sendiri. Ternyata di sana merasakan suka dukanya, masya Allah. Ekspektasi tepat waktu, gercep, realitanya ternyata molor terus. Waktunya slow motion. Terus ada yang berekspektasi pasangannya ternyata cuek, tapi aslinya ibadahnya keren, bisa jadi motivasi. Ada yang realitanya lebih dari ekspektasi. Nah, Bapak Ibu ustazah, kita nih contohnya ini udah real ya, dijawab sama Bapak Ibu sendiri. Ada yang Allah berikan sesuai. Ada yang sudah Allah berikan, aku ekspektasinya kemana sebelum menikah, pernikahanku akan seperti ini, suamiku akan seperti ini, istriku akan seperti ini. Tapi ternyata ada juga pasangan-pasangan lain yang tidak sesuai, dan kami pun mengalami itu. Anak pribadi dulu tontonan anak itu adalah ketika cinta bertasbih. Kemudian ayat-ayat cinta Fahri gitu ya. Nanti Aisyah, ternyata suami anak Wasril Tanjung. Nah jadi banyak kagetnya. Tapi ada juga yang lebih dari ekspektasi. Maka dari itu mungkin seperti yang disebut sama suami saya di awal tadi adalah menerima. Karena ternyata mungkin yang menurut kita dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata ada juga di diri kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi suami kita atau istri kita di awal. Next, Ustadz, slide berikutnya. Mungkin yang yang ini. Jangan mendebat istri ketika marah, tunggu sampai tenang. Dan kalau dia sudah tenang, jangan mendebat istri ketika tenang, karena dia bisa marah. Ya, gimana ya? Jangan mendebat istri ketika tenang, ketika marah, tunggu dia tenang. Dan alhamdulillah, bagaimana? Terasa lagi getar-getarnya yang udah 7 tahun? Iya, yang udah 7 tahun. Yang 1 tahun apalagi ya, yang masih hitungan bulan apalagi. Yang udah 6 tahun, 7 tahun, minimal sudah ada lagi sedikit getar-getarannya gitu. Dengan menatap wajahnya, ya ampun ternyata jerawatnya makin banyak gitu ya. Ternyata istriku sekarang udah ada ininya, keriputnya dikit gitu kan.
tapi dialah pilihan dari Allah untuk kita. Dialah yang Allah pilih untuk kita, dan kita akan jalani ini perjalanan sunnah bersejarah yang Rasulullah titipkan ini untuk bersama Dia kita berjalan, bukan bersama orang lain. Maka dari itu teman-teman semua, terimalah dengan lapang dada, bukan perbaiki dia, tapi perbaiki diri kita sendiri. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,